Cece, mantapnya ini tahu sekarang, Di. Menurun sekali kasus corona di Makassar. Iya, Aco, tapi tetap harus waspada. Jangan abai sama protokol kesehatan. Sepakat. Minimal tetap pakai masker dan tetap rajin cuci tangan. Ada sabun cair yang saya mau kasih ke Aco. Bisa dipakai buat cuci tangan di rumah. Makasih, Cece. Di mana Ki beli itu? Sabun cair spesial ini Aco, buatannya pelajar Makassar. Aslinya mantap. Lihat maki dulu ini di liputannya, nah. Pemirsa, nyaris 2 tahun ini, bangsa kita dibuat tak berdaya atas serangan virus COVID-19 yang nyaris meluluhlantahkan seluruh sektor kehidupan rakyat Indonesia. Virus corona ini tak hanya menjadi tamu di rumah-rumah kita, namun telah masuk hingga ke ruang-ruang keluarga di setiap rumah tangga, lalu memaparkan virusnya. Sabun yang merupakan surfaktan yang mengandung air, keberadaannya menjadi salah satu cara yang efektif mematikan dan mencegah virus ini menjangkiti kita. Sabun cair jenis sabun tangan misalnya, yang digunakan untuk membersihkan tangan di bawah guyuran air yang menjadi media menyebarkan virus. Makanya tak heran tak ada area publik yang tak dilengkapi dengan sabun cair jenis ini. Handsopul salah satu sabun cair untuk pembersih tangan yang diproduksi pelajar Sekolah Menengah Teknik Industri Kota Makassar. Menjadi salah satu sabun cair yang menjadi bagian dalam mencegah virus COVID-19 di tengah-tengah tingginya wabah ini di Kota Makassar. Nah, terkait dengan sabun cair ini, kali keempat Lingkar Kreatif kembali mengunjungi Laboratorium SMTI Kota Makassar di Jalan Pajayan, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. 3 pelajar Sekolah Kejuruan Teknik Industri ini tengah disibukkan dengan praktikum memproduksi sejumlah sabun cair. Salah satunya adalah sabun cair khusus pencuci tangan. Ketiga pelajar yang dikomandoi oleh Ardila Saskia Putri dengan cekatan menyiapkan alat serta bahan yang digunakan dalam proses produksi sabun cair. Panci, kompor listrik, wadah plastik, mixer, dan berbagai tabung kaca yang merupakan alat laboratorium sebagai penunjang pembuatan sabun cair. Serta 5 bahan utama untuk pembuatan sabun tersebut, yakni teksapon, gliserin, NaCl atau garam natrium, kreolin dan air telah siap diolah tangan terampil mereka. Diawali dengan menyiapkan air sekitar setengah liter atau 500 ml dalam sebuah wadah. Selanjutnya menyiapkan bahan teksapon atau gliserin dengan masing-masing takaran 137 hingga 138 mg menggunakan timbangan elektrik dan tabung kaca. Kedua bahan ini dicampurkan ke dalam wadah, kemudian diaduk dan ditambahkan air sekitar 50 tetes. Adukan kedua bahan ini nantinya akan membentuk gumpalan. Teksapon yang merupakan nama kimia dari sodium lauryl sulfat berbentuk gel memiliki fungsi mengangkat kotoran dalam bahan sabun. Sementara gliserin adalah cairan kental yang tidak berwarna dan rasanya manis ini berbentuk pasta namun sangat mudah larut dalam air. Sambil mengaduk campuran gliserin dan teksapon, ketiganya juga memanaskan air di atas kompor listrik dengan titik didih hingga 50 derajat. Setelah air sudah mendidih dengan tingkat kepanasan yang sesuai yang diinginkan, lalu dimasukkan dalam wadah untuk diukur ulang menggunakan pipet kaca pengukur suhu panas. Selanjutnya, air didih tersebut dimasukkan dalam wadah yang berisi campuran teksapon dan gliserin, lalu dimixer agar campuran ketiga bahan itu merata. Selanjutnya, air tersebut ditambah lagi secara bertahap dalam wadah yang dimixer, hingga bahannya mengembang mencapai takaran 3,5 liter. Tadi lagi bikin proses pembuatan handsop. Handsop ya? Iya. Nah, gimana proses pembuatannya handsop? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Proses pembuatan handsop itu pertama-tama timbang teksapon dan NaCl terus diaduk rata. Kemudian ambil air dengan suhu 50 cc. Setelah itu aduk rata teksapon dengan NaCl. Setelah tidak ada yang menggumpal, setelah sudah diaduk rata, tambahkan air sedikit demi sedikit sampai airnya sudah habis. Setelah itu kita memixernya. Itu gunanya mixer untuk apa? Mixer Untuk kenapa harus di mixer? supaya kita ingin melarutkan campuran. Selanjutnya menambahkan lagi gliserin 2 ml dan kreolin 2 ml ke dalam wadah yang telah dimixer.
Piolin sendiri merupakan minyak yang mengandung ter yang sangat berguna untuk memusnahkan hama dan bakteri. Setelah campuran bahan ini telah merata, lalu diamkanlah selama 24 jam. Nah, pemirsa, setelah sehari semalam didiamkan, sabun cair tersebut telah dapat dikemas dalam wadah yang telah disiapkan maupun bisa digunakan. Jadi barusan itu siswa melakukan praktek pembuatan hand soap. Kemudian yang kedua pembuatan sabun cuci piring dan pembuatan pembersih lantai. Pembersih lantai ya. Iya. Yang membedakan tadi proses dari ketiga sabun ini hampir sama. Terus apa yang membedakannya dari? Iya. Jadi proses dari ketiga jenis sabun ini memang hampir sama. Yang membedakan itu adalah komposisinya. Jadi Ruhmah Muhajir, Guru Teknik Produk dan Kewirausahaan mengungkapkan ketiga pelajar ini membuat sabun cair jenis sabun cuci tangan, sabun cair lantai, sabun laundry, dan sabun cair cuci piring. Pembuatan sabun cair ini merupakan salah satu mata pelajaran teknik industri di sekolah kejuruan ini. Selain pelajarnya juga dibekali kemampuan produksi sabun padat, pengharum ruangan, dan minyak rambut. Sabun cair jenis sabun tangan berlebar hand soapku, karya pelajar SMTI Kota Makassar ini diakui Ruhmah Muhajir telah disalurkan ke berbagai instansi pemerintahan, rumah sakit, dan relawan kemanusiaan untuk digunakan sebagai sabun cuci tangan dalam mencegah wabah virus COVID-19 di Kota Makassar. Sebanyak 3.000 liter hand soap tersebut telah disalurkan secara resmi oleh sekolah sejak tahun lalu dalam menekan penyebaran wabah corona tersebut.